wabarakatuh. Pertama sekali saya haturkan yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Dr. Agus Taufikur Rahman. Selanjutnya yang saya hormati juga Pak Ketua Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Budi Setiawan. Di sini juga ada mitra saya yang saya hormati Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Saya panggilan akrabnya saja Ibu Ama. Beliau ini guru, sahabat, dan teman diskusi kami. Dan kebetulan kami juga sama-sama bernaung sebagai anggota Dewan Pakar di MDMC DPP Muhammadiyah. Lalu juga yang disampaikan rasa hormat dan ta'zim kami kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar. Berikutnya tentunya sebagai makhluk hamba Tuhan patut kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu di tempat yang mulia ini, mengumpulkan para pegiat-pegiat kemanusiaan dari MDMC dan Aisyah dari seluruh penjuru tanah air. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau hanya kita yang berbicara barangkali tidak akan sampai di sini. Tetapi itu semua adalah atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya kami menyampaikan mengaturkan terima kasih juga kepada Ayahanda Ketua DPP Muhammadiyah Pak Haidar yang telah memfasilitasi, membimbing dan mengagendakan kegiatan ini sehingga ini menjadi satu kebanggaan yang bisa kita lakukan mempertemukan para pelaku-pelaku kemanusiaan. Tentu juga terima kasih kepada seluruh tim panitia penyelenggara yang dengan susah payah kami tahu ini persiapan selama 1 tahun, karena kebetulan kami juga termasuk dalam tim panitia penyelenggara sebagai tim pengarah. Kami tahu kesulitan, kami tahu banyak kekurangan, tetapi perkan dukungan, kesadaran dan kolaborasi yang luar biasa. Semuanya itu bisa saya kesampaikan, kita bisa menyelenggarakan acara Jambore Relawan ini. Yang berikutnya tentunya yang tidak kalah penting, special thanks, terima kasih spesial kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Akan tentunya karena fasilitasi beliau bahkan dan malam dengan sengaja beliau mengadakan acara kopi darat bersama kita itu luar biasa. Ini merupakan kenikmatan juga bersatu dan menjalin hubungan yang lebih intens dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita dianugerahi negeri yang sangat megah. Kalau orang Jawa bilang negeri yang gemah lipat lozinawi. Negeri ini diberkahi dengan berbagai sumber daya, berbagai potensi dan berbagai keberagaman yang membuat kita bisa menegakkan muka di depan bangsa-bangsa dunia. Peradaban kita sangat maju, budaya kita sangat kuat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita juga ditakdirkan menjadi laboratorium bencana. Saya lebih suka mengatakan laboratorium bencana daripada supermarket. Kenapa harus laboratorium? Karena memang kita harus belajar. Perintah pertama itu membaca, artinya belajar. Laboratorium bencana yang hari ini sudah ada 14 kategori bencana paling lengkap di dunia ada di Indonesia. Oleh sebab itu, hanya ada satu cara kita bisa selamat daripada bencana. Karena secara ilmiah, Bu Ama mau izin karena memang agak embel-embel dalam pakarnya, jadi harus keluar dulu bahasa-bahasa ilmiahnya. Karena penanggulangan bencana itu, pengurangan risiko bencana itu, rumusnya adalah risiko dikali ancaman. Risiko itu sama dengan ancaman dikali
kapasitas atau upaya maksimal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi risiko. Dengan risiko yang sama, dengan kapasitas dibandingkan dengan yang didampingi oleh kapasitas yang lebih besar, maka risikonya akan lebih kecil. Atau sebaliknya, dengan ancaman yang sama dihadapkan kepada kapasitas yang rendah, maka dampaknya itu akan lebih besar. Artinya risikonya itu semakin besar. Nah, upaya itu yang dilakukan. Dan saya kira Jambore kali ini bukan hanya sekedar berkumpul. Kalau saya ikuti, maksudnya saya ikuti juga di media sosial. Memang saya baru tadi malam tiba. Saya mohon maaf kepada Pak Ketua. Kami kebetulan juga dalam 17 kemarin tanggal 17 terjadi erupsi dari laki-laki dengan ketinggian 11 km menggetarkan kita, dan kami harus bisa melakukan respon dan memastikan saudara-saudara kita di sana tertangani secara baik. Hingga saya minta izin kepada Pak Ketua, nanti kami akan menyusul kalau bisa mengikuti rangkaian Jambore kami akan usahakan bisa itu. Tapi paling tidak nanti juga kami akan hadir, dan alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa hadir. Yang saya catat dalam perkembangan situasi penyelenggaraan Jambore ini, ulama dan Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, saudara-saudara para relawan kemanusiaan yang saya hormati, ada 3 unsur. Unsur pertama adalah terjadinya silaturahmi. Bayangkan kita tersebar di seluruh Indonesia dari 34 provinsi saat ini. Kita bisa dipersatukan di sini. Yang tadinya kita hanya bisa berkomunikasi lewat media sosial, bisa rapat lewat media sosial, tapi di sini kita bisa bertemu secara fisik, berhadapan, bersilaturahmi. Lebih dari itu, tentunya kan tidak hanya sekedar kita bertemu, tetapi ini akan mempererat tali silaturahmi, membangun persaudaraan kita, semangat kita berjuang bersama-sama untuk kemanusiaan. Yang kedua, Jambore ini juga menghasilkan satu proses namanya silaturahmi. Nah, tadi Ibu Bapak sudah memberikan laporan apa saja yang kita lakukan di sini. Ada seminar, ada tablik akbar, ada lagi pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan lomba dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita datang dengan 1.300 di arena ini, membawa satu cindera mata, kemudian kita saling bertukar, maka kita hanya pulang dengan satu cindera mata. Tapi dengan silaturahmi ini, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Jambore ini kontingen peserta itu bertemu dengan 100 orang saja yang berbeda, kemudian berbagi pengalaman, maka Anda pulang nanti minimal mendapatkan pengalaman 100 yang bisa melihat dandakan kapasitas untuk menangani. Jadi model kopi darah, tetapi di sini tadi selain silaturahmi kita juga di sini silaturahmi. Dan uniknya lagi, itu menjadi tradisi kita sebagai pejuang kemanusiaan, kita tidak pernah lengkap dalam pertemuan tanpa mengakhiri pertemuan itu dengan satu unsur lagi. Apa itu? Silaturahmi. Tadi Ibu Ahmad sudah menyampaikan kita ada gelar-gelar secara spontan. Kita melibatkan UMKM di sini untuk ikut ambil bagian di dalam event ini. Setiap rupiah yang kita donasikan, setiap rupiah yang kita belanjakan di dalam UMKM ini, sejatinya kita telah mendukung perbuatan peningkatan kualitas, peningkatan daya saing umat dalam lingkungan Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di sekitar arena Jambore. Lengkap, ada silaturahmi, ada silaturahmi, dan ada juga silaturahmi. Kemudian yang kedua, di sini kita pertemukan 2 pendekar utama, ada Aisyah, ada Indonesia, dan dua-duanya membawa mengusung isu kemanusiaan.
Saya teringat dengan amanat Ayahanda Muhadjir Effendi pada Kongres Kemanusiaan pertama yang diselenggarakan di Jakarta, bahwa beliau mengatakan kepada kita, perjalanan tertinggi, capaian tertinggi daripada perjuangan manusia itu adalah kemanusiaan, humanitarian. Karena pada saat kita sudah sampai kepada titik humanitarian, ada dua tanda. Yang pertama, bagaimana kita menghargai ciptaan Allah sebagai wujud nyata mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan rasa kasih sayang, marhamah kita kepada sesama manusia, minimal sama dengan kita menyayangi diri sendiri. Bahkan ada yang sampai menembus melampaui rasa sayangnya kepada dirinya sendiri. Kenapa tidak? Karena mereka itu di dalam respon-respon kemanusiaan itu meninggalkan segala kemegahan, meninggalkan segala kesenangan, meninggalkan segala tanggung jawab yang ada di pundaknya dan terjun ke lapangan untuk memberikan dukungan penyelamatan kepada umat manusia yang notabene belum pernah dia kenal, pernah dia berinteraksi, hanya panggilan kemanusiaan. Patutlah waktu itu Ayahanda Muhadjir Effendi mengatakan bahwa humanitarian itu adalah capaian tertinggi, makomah mahmudah dari setiap umat untuk mengenal gerakan-gerakan kemanusiaan, dan itu ada pada semangat Aisyah dan Muhammadiyah. MDMC sebagai petarung kemanusiaan, saya sering bertemu. Pekerjaan saya 22 tahun di kemanusiaan, mulai dari Menko Kesra, Menko PMK sampai sekarang berlabuh di BNPB, dan tetap dengan warna Muhammadiyahnya. Karena kebetulan gerakan Muhammadiyah itu saya warisi dari kakek